Hari ini gue bakal membahas soal bangsa Mongol. Jadi gue bakal membahas tuntas nih di sini. Oke, baik, kita masuk di kavaleri Mongol. Jadi teknik dari perang bangsa Mongol ini, apalagi khususnya pada masa kejayaan kekaisaran Mongol ini, bisa dibawa ke kepemimpinan Genghis Khan atau kepemimpinan bangsa Mongol dulu. Jadi Genghis Khan ini adalah orang yang terkuat pada masanya. Jadi dia itu berperang menggunakan kuda, lalu dia menggunakan anak panah. Jadi saat dia menggunakan kuda, Mongol adalah pengendara kuda yang sangat cepat dan mengandung kavaleri atau bergerak cepat dalam pertempuran. Jadi dia itu bergerak sangat cepat dan tanpa lambat. Jadi responnya itu sangat cepat. Apalagi kalau dia menggunakan anak panah. Dia sangat lincah dalam menggunakan anak panah. Bagaimana bisa? Dia berkuda sambil memanah, lalu dengan efisien menggunakan musuh besarnya yang memungkinkan mereka menyerang musuh dengan jarak jauh ataupun jarak dekat. Jadi dia itu mereka itu dapat menembakkan anak panahnya yang dengan akurasi tinggi sambil berkuda, dan ini membuat musuh ketar-ketir melihat kelincahan dari bangsa Mongol ini. Pengepungan kilatnya ini sangat memungkinkan musuh ini takut untuk maju, karena Mongol ini terkenal dengan taktik yang sangat mengejutkan dan serangan kilat yang menggerakkan pasukan dengan cepat dan mengepung kota atau musuh dengan kecepatan yang tidak terduga. Jadi pertempuran gerilya, Mongol juga mahir dalam bertempur gerilya, memanfaatkan keahlian berkudanya, lalu pengetahuan medan perangnya juga untuk menyerang musuh secara tak terduga sangatlah efisien dan sudah tertata rapi untuk memulai penyerangan. Jadi ini yang membuat musuh cepat melarikan diri saat pengepungan bangsa Mongol. Jadi kita masuk di formasi yang tidak tetap. Jadi formasinya dari bangsa Mongol ini sangat tidak tetap, gak ada yang pas. Misalnya kita punya strategi ini, kita ini terus untuk memulai perang. Padahal strategi Mongol ini tidak mempunyai formasi tetap, dia berubah-ubah. Jadi saat fleksibilitas pasukan, Mongol tidak menggunakan formasi yang kaku, melainkan memanfaatkan fleksibilitas dalam pertempuran untuk menyesuaikan diri dengan perubahan situasi. Jadi dia menyesuaikan dirinya, dimana jika situasi berubah, dia akan merubah posisinya dari posisi A menjadi posisi B. Jadi dia mau menyesuaikan situasi yang ada. Pasukan Mongol juga terdiri dari unit-unit kecil yang beroperasi nih secara mandiri, memungkinkan mereka untuk menanggapi cepat terhadap ancaman yang muncul. Jadi saat dia datang menyerang, dia langsung menghajarnya, dan setelah itu saat mereka memulai atau melihat ancaman di sekitarnya, dia akan menanggapi dengan cepat lalu menyerangnya, dan dia sangat lincah dalam refleks atau melihat situasi yang ada. Dari komunikasinya ini sangat cepat guys. Apalagi dia jika udah bersama segorombolannya, dia berkomunikasi dengan cepat bersama temannya agar tidak terjadi kecerobohan atau blunder terhadap temannya sendiri. Jadi sistem signal Mongol ini sangat menggunakan sistem asap. Jadi dia menggunakan asap dan panah untuk berkomunikasi dengan pasukannya. Jadi ini dia bisa menang di medan perang karena dia menggunakan taktiknya tersendiri. Dia menggunakan cara berkomunikasi pasukannya dengan menggunakan asap dan panah, cuy. Jadi memungkinkan dia menjadi lebih efisien yang bertempur secara luas. Jadi itu penaklukan diplomatik atau taktik diplomasi. Sebelum melancarkan serangannya, Genghis Khan biasanya atau keturunannya akan mencoba untuk menggunakan diplomasi dan intimidasi untuk memaksa musuh menyerah tanpa pertumpahan darah. Dan bangsa Mongol kadang kasihan melihat musuhnya jika sudah mau menyerah. Jadi
Jadi saat itu bangsa Mongol jika melihat musuhnya, apalagi dia tidak menggunakan senjata, dia menganggap bahwa ini bukan suatu peperangan. Ini adalah suatu pertemanan. Jika dia melihat ada salah satu musuhnya tidak menggunakan senjata apapun, lalu dia menyuruhnya untuk menyerah dan dia tidak akan membunuhnya. Nah, jadi pasti kalian bingung kan, gimana sih bangsa Mongol ini bertahan hidup apalagi di hutan dingin. Nah, jadi taktik dari manajemen logistiknya ini, dia Mongol sangat terampil dalam mengelola persediaan logistik selama kampanye perang mereka. Jadi memungkinkan mereka untuk beroperasi di wilayah yang luas dan terpencil. Jadi dia itu makan apapun, bahkan darah hewan pun dia bisa minum, guys, karena dia sudah terpelajar, dia sudah mempelajari teknik survival sendiri di hutan. Jadi bangsa Mongol ini orangnya kuat-kuat karena dia bebas mau makan apa saja, mau makan apapun di hutan dia makan. Seperti itulah, dia kuat dalam bertahan hidup. Kita masuk di taktik pembalasan. Jadi pertempuran pembalasannya ini, jika suatu negara menolak tawaran damai atau melakukan perlawanan, bangsa Mongol dapat melancarkan kampanye pembalasan yang sangat intensif dan memusnahkannya secara total. Jadi jika pembalasan bangsa Mongol ini sangatlah jahat banget, cuy. Kalau menolak tawaran perdamaian atau melakukan perlawanan, Mongol bisa saja melakukan serangan tanpa kita tahu. Jadi bangsa Mongol itu menyerang tanpa ada tanpa ada ancaman-ancaman lain di sekitarnya. Jadi bangsa Mongol langsung dapat dan datang untuk menghancurkan markasnya. Jadi kita masuk di pemanfaatan pasukan asing. Nah, jadi rekrutmen pasukan asingnya ini, gengsi Khan dan keturunannya sering merekrut pasukan dan suku-suku yang mereka taklukkan, menciptakan keberagamaan dalam pasukannya mereka dan memanfaatkan keahlian tempat atau tempat tempur yang berbeda. Jadi dia memiliki pasukan khusus yang dimana pasukannya ini memiliki suku-suku yang berbeda. Jadi jadi gengsi Khan ini biasanya merekrut warga-warga yang lain atau suku-suku lain untuk masuk di bangsa Mongol ini. Jadi kita masuk di taktik psikologisnya. Jadi menggunakan teror, Mongol kadang menggunakan taktik psikologisnya, seperti mengeksekusi tahanan di depan musuh atau membakar kota sebagai bentuk intimidasi. Jadi dia pintar banget nih. Jadi keberhasilan kekaisaran Mongol juga dapat diatributkan pada kombinasi keahlian berkudanya, karena taktik gerilyanya ini, guys, dan kepemimpinan militer yang efektif yang membuat mereka menjadi kekuatan yang sangat menakutkan di masa perang itu. Wah, ini alasan mengapa bangsa Mongol sering menang melawan para dinasti-dinasti yang dulu. Jadi mungkin sampai sini dulu ya yang saya bahas soal bangsa Mongol. Jika kalian setuju dengan pembahasan sejarah lainnya, saya akan membahas di video selanjutnya. Oke, thank you for watching, guys. Peace.